Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi. Seduh kopimu, mari ngobrol bersamaku. Masih dengan saya ya, Muhammad Akram, dan sahib saya Agung Mustafa. Wes. Pembukaannya itu Mas Agung itu selalu Ya beda, berbeda. selalu berkembang. Dan tentunya kami tidak hanya berdua ya, kami ditemani oleh narasumber yang selalu membersamai kami, guru kami. Ya, beliau adalah Ustadz Faisal Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semangat. Mas Akram sehat? Sehat Ustadz, alhamdulillah. Aku tekonin Ustaz. Insya Allah kalau Mas Agung sehat selalu. Ya alhamdulillah. Mas Agung tuh sekarang auranya sedang bahagia terus Ustadz. Iya, terlihat dari pancaran wajahnya Ya ini. sebagai seorang muslim harus ceria. Wes. Oh iya Mas, ngomong-ngomong auranya berbeda, auranya selalu ceria. Kita sekarang ini malam hari ini nih di edisi podcast kita kali ini berbeda. Iya. Berbeda Ustadz. Jadi kalau biasanya di sana tembok, sini tembok, Putih-putih. serba putih ya. Nah sekarang kita berbeda karena kita sekarang berada di outdoor, tepatnya di angkringan Gubuk Desa. 10.000 ini melebu. Slogannya seperti itu. Jadi kalau Anda punya uang 10.000 silahkan masuk ke sini. Ya 20.000 melebu metu. Jadi kalau angkringan Gubuk Desa itu tepatnya berada di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Kalau dari kota Surakarta kurang lebih ya 15 kilo ya Mas ya. Lumayan. Ke utara. Jauh memang. Di sini suasananya asri, sing tak senengi backsound rel spur. Karena tepatnya berada di dekat rel kereta api. Jadi kalau tepatnya ini angkringan Gubuk Desa ini kalau dari perempatan Gemolong ke utara kurang lebih sekitar 300-an meter lah atau 500 meter, nanti kanan jalan. Dan di sini Ustadz menunya itu luar biasa, menu-menu khas masakan Jawa. Masya Allah. Jadi Kekinian lah gue nih. ya masakan Jawa tapi tempatnya kekinian. Regone Asik. 10.000. Asik buat ngobrol. Ah. Nah kalau kita sudah ada di sini dan kita mau ngobrol-ngobrol banyak hal, terutama melanjutkan apa yang kita bahas kemarin Ustadz. Kalau kemarin kan kita sudah mengobrolkan tentang Al-Quran ya Mas Agung. Al-Quran Sunnah. Mulai dari pengertian, kemudian sejarahnya bagaimana, sampai kepada adab-adab kita terhadap Pembukuan Al-Quran. dan lain sebagainya. Dan ternyata itu panjang banget. Interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, gitu kalau kan. kita bahas kan panjang banget. menghidupkan keseharian. Dan otomatis kalau kita berbicara Al-Quran Ustadz, pasti selalu berpasangan dengan sunnah, dengan hadis. Nah tapi sebelum jauh berbicara masalah itu Ustadz, sebenarnya Al-Quran itu kalau kita kemarin udah bahas gitu ya Ustadz ya. Terus sunnah itu apa Ustadz? Al-Quran sunnah. Ya. Semua itu apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di sini kan. Oke, Ustadz. Ya, nuansanya memang asri sekali. Luar biasa. Quran dan Sunnah, Insya Allah ini memang slogan yang baru ramai kita Ya. bicarakan dan mulai pergerakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Quran sebagaimana yang kemarin sudah kita perbincangkan kan, bahwasanya adalah kalamullah, firman Allah, perkataan Allah, al-munazzal ala nabiyina Muhammadin, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Nah, adapun sunnah ini kan maja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, baik itu dari perkataan beliau, au fi'lin, amal beliau, perbuatan beliau, aktivitas beliau, au taqririn, ketetapan beliau. Nah, jadi kalau Al-Qur'an itu dari Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kalau sunnah itu dari Rasulullah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah itu berarti sunnah. Berarti sunnah. Identik dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang dilakukan, kalau dari penjelasan Ustaz tadi kan itu dari perkataan, kemudian amal ya Ustaz? Amal, Amal itu juga sama dengan perbuatan ya? perbuatan, amal, aktivitas yaumiyah itu kan. Masuknya ke fi'liyah. Jadi ada qauliyah, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah kan berupa perkataan, sabdanya Nabi. Kemudian kalau fi'liyah kan perbuatan, aktivitas beliau, amal beliau, amaliyah beliau gitu kan. Takrir ketetapan. Seperti itu.
Kurang itu kalau lebihnya seperti pengertian itu. sunnah seperti itu. Terus itu kalau sama hadis beda ya berarti Ustaz? Hadis itu muradiful makna. Jadi maknanya secara umum sama dengan sunnah. Sunnah itu sama dengan hadis, hadis sama dengan sunnah. Akan tetapi kalau kita perdalam lebih mendalam lagi, ternyata ada bedanya gitu ya. Kalau sunnah itu diambil dari sanna yasunnu sunnatan. Nah, secara bahasa itu at-thoriq al-muttabah, jalan yang dilalui kemudian diikuti. Gitu ya secara bahasa. Jadi jalan dilalui kemudian diikuti. Nah, sedangkan istilah itu tadi ma'us nida ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah min qaulin au fi'lin au taqrir tadi, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, ketetapan beliau, itu adalah sunnah. Nah, kalau hadis pengertiannya sama, kurang lebih hadis itu dari kata jadid, baru, atau kalam, pembicaraan. Secara istilah sama. Jadi apa yang datang dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Cuman untuk membedakan itu, kalau hadis itu adalah redaksi, catatan, tulisan, berkenaan dengan apa yang datang dari Rasulullah. Sedangkan sunnah itu berupa pola hidupnya Rasulullah, karakteristik beliau, kepribadian beliau, itu sunnah. Lebih ke biografinya gitu. Nah, contohnya gini, makan dengan tangan kanan, itu sunnah apa hadis? Sunnah ya, sudah. Kan makan dengan tangan kanan hadis, kan nggak nyambung juga. Iya benar sih. Makan dengan tangan kanan itu sunnah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau makan pakai tangan kanan. Jadi kan Rasulullah, pola hidupnya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah, kemudian sabdahnya Rasulullah pun juga tangan kanan. Lah hadisnya berbunyi, redaksinya untuk sampai kepada sunnah itu melalui jalan hadis tadi. Jadi kalau hadis ada yang berbunyi idza akala ahadukum falyakul biyamini, jika kalian itu makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab bi yaminihi, minum juga dengan tangan kanan. Fa inna syaitana yashrabu wa ya'kulu bi shimalihi, sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, redaksinya tadi disebut hadis. Nah, sedangkan makan dengan tangan kanan disebut sunnah. Jadi gampangannya gitu, sunnah itu pola hidupnya Rasulullah, kebiasaannya Rasulullah, karakteristiknya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu redaksinya. Gitu ya. Iya, mulai paham sih. Mulai ada gambaran apa itu sunnah, apa itu hadis. Berarti gini ya Ustadz, kalau hadis, kalau sunnah itu disandarkan kepada Rasulullah, apapun itu, maksudnya perbuatan, perkataan dan sebagainya. Otomatis kan itu kalau kaitannya dengan Al-Quran tadi apa Ustaz? Jadi kalau kemarin kan kita bahas bahwa Al-Quran itu ya fungsinya petunjuk, fungsinya sebagai peringatan dan lain sebagainya. Fungsi hadis gitu ya, fungsi sunnah atau hadis ya. Karena Allah menurunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad ini kan sebagai Rasul. Rasul itu kan artinya adalah utusan. Jadi yang Allah utus untuk menyebarkan, menyampaikan agama Islam. Jadi meneruskan dakwah dari nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan seterusnya sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW. Nah ini kan berkesinambungan. Nah puncaknya ada di Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan kitab berupa Al-Quran. Nah Rasulullah itu diutus sebagai penyempurna akhlak. Menyempurnakan akhlak dan penjelas daripada Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan sifatnya ijmali. Ijmali itu global. Jadi ada yang ayat-ayat yang langsung menuju pada suatu hukum, ada yang ayatnya itu global sifatnya. Jadi kayak semacam butuh penerjemah penerjemah. Iya, jadi Rasulullah atau sunnah itu tadi menjelaskan, menafsirkan. Jadi libayan, litaudih atau litafsiril Quran, untuk menjelaskan, menafsirkan daripada Al-Quran. Suatu contoh ya, dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat 3 kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Akan tetapi dalam Al-Qur'an kan penjelasan kaifiyatus sholat. Sholat itu bagaimana? Iya, enggak ada sih. Maksudnya secara terperinci kan tidak. Dari gerakannya seperti apa atau maksudnya apa atau bacaannya apa atau gitu kan tidak terperinci. Jadi sifatnya hadis lewat sunnah. Al-Qur'an ijmal global lah. Sunnah atau hadis atau Rasulullah itu yang menjabarkan daripada firman Allah tadi. Oh, berarti kalau bisa ada argumen begini Ustaz, berarti bahwa Nabi itu adalah Al-Quran dalam bentuk praktek. Maksudnya begini, jadi Al-Quran itu kan berisi tentang teori, dalam artian berisi dengan petunjuk. Nah, kemudian kalau pengen melihat role model atau dalam bentuk prakteknya ya di Rasulullah. Berarti begitu ya. Suri teladan terbaik ya ada di diri Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti. Dan ternyata memang kalau kita perhatikan, nah sempurnanya akhlak itu dengan Islam. Jadi walaupun dengan etika, attitude sebaik apapun, kalau itu tidak dibungkus dengan Islam, yaitu belum sempurna. Dan sempurna. Ada ujungnya. Ya wes memang neng dunia aja. Tapi kalau lewat bingkai Islam ada balasan. Dan Rasulullah itu disebutkan wa kana khuluquhul Quran. Hatinya Rasulullah itu Al-Quran, akhlaknya Rasulullah itu juga Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat tadi ya bagaimana pengamalannya, ya kita tengok Rasulullah SAW. Pelajari sunnah-sunnahnya. Berarti kan kalau dari sini kita sudah bisa sebenarnya membedakan sih. Maksudnya dari Al-Quran itu bagaimana, kemudian diturunkan lagi kepada sunnah, kemudian hadis. Berarti kalau sunnah sama hadis perbedaannya itu di mana Ustaz? Maksudnya berarti di ini yang kemasannya, ini isi kontennya. Nah, iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kalau sunnah itu berhubungan dengan pola kebiasaannya Rasulullah, karakteristiknya Rasulullah. Lah itu bisa kita jumpai di hadis, gitu loh. Lah, redaksinya, tulisannya, penjelasannya kan ada di hadis tadi. Berarti kalau untuk sampai kepada sunnah tetap melewati kemasan yang namanya hadis ini tadi. Kita mengetahui sunnah kan dari hadis, gitu kan. Tapi akan muncul pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi kalau pernah kan Mas Agung, misal kita taklim, itu akan ada penjelasan nih. Ini hadisnya hasan, ini hadisnya. Maksudnya begini Ustaz. Berarti kan ada proses di situ. Ada proses di sampai sebuah hadis itu. Maksudnya hadis itu kan ada prosesnya kepada Rasulullah. Kalau saya dulu di pengajian pernah disampaikan ya Ustaz, Mas Agung di taklim itu. Hadis itu ada prosesnya, nanti ini sanadnya sambung nggak sama sampai Rasulullah gitu. Kok bisa tahu ini dari perilaku Rasulullah seperti ini dari siapa? Dari siapa? Apakah dari sahabat tabiin? Saya jujur belum paham ya, maksudnya siapa itu sahabat. Itu kan prosesnya sampai berujungnya nanti ke hadis itu boleh dipakai atau enggak itu Ustaz? Atau gimana Ustaz? Ini kalau kita bahas nanti panjang kali lebar dan perlu kitab gitu. Karena termasuk ilmu yang lumayan ini, perlu penjelasan dari kitab. Cuman secara global nanti bisa kita pelajari di kitab namanya Mustalahul Hadis yang sering dipakai di pondok pesantren. Ilmu yang mempelajari tentang istilah-istilah dalam hadis gitu ya. Lah memang hadis ini ada dua unsur, dua isi. Yang pertama kita sebut dengan sanad, yang kedua kita sebut dengan matan. Sanad dan matan. Sanad, matan. Oke, sebentar Ustaz. Jadi sanad hadis itu isinya dua, sanad sama matan. Matan ya, bukan mantan. Nah, iya. Saya kepleset bilangnya mantan, Ustaz. Sanad sama matan. Iya, matan bukan mantan. Pakai N. Sanad sama matan. Oke, Ustaz. Kita bedah satu-satu. Bedah satu-satu dulu nih. Ada sanad, ada matan. Sanadnya dulu apa, Ustaz? Sanad itu apa? Iya. Sanad itu at-thariq al-muwassilu ilal matan atau silsilatur rijal al-muwassilu ilal matan. Artinya Ustaz.
silsilah atau torik jalan. Jalan yang menghubungkan sampai kepada matan. Oh iya. Oh, okay. Atau silsilah turijal, kumpulan dari para orang perawi yang sampai kepada matan. Oh berarti gini Ustaz, misal nih saya ke Ustaz, Ustaz nanti ke Mas Agung ke siapa begitu berarti. Iya. Contoh gini, dari saya. Pusatnya kan saya contoh. Saya menyampaikan Mas Akrom dengar dari saya. Iya. Terus Mas Agung dengar dari Mas Akrom. Lah nanti ada si B dengar dari Mas Agung. Lah ini rentetan ini dari si A, Mas Agung, Mas Akrom. Saya kan saya pusatnya, Mas Akrom ini disebut sanad. Jadi yang gitu jembatannya. Jembatannya. Oh iya. Jalannya tadi. Jalan dari supaya pesan dari Ustadz Faisal sampai kepada si Fulan ini melalui siapa saja nih. Dan itu orang-orang yang kredibel, yang terpercaya gitu ya Ustadz ya. Iya. Jadi kalau dalam sanad nanti ada ketentuan sendiri ya. Dikatakan nanti hadis itu sahih, hasan dan seterusnya nanti ada ketentuan. Oh itu kaitannya sama sanad. Iya. Kenapa kok bisa timbul ada hadis hasan? Iya. Tapi itu nanti gayeng loh, seru itu kalau dibahas. Iya. Tapi kita bahas bedah yang ini dulu. Iya. Sanad ya. Sanad jadi silsilatul rijal. Jadi kumpulan silsilah daripada orang-orang yang meriwayatkan sampai ke sana, sampai ke matan. Siap. Jalan yang menuju matan. Gitu ya. Lah matan sendiri, macan, bukan mancan. Mantan. Aduh, ini kenapa Ustadz yang sering nyebut mantan? Ya, lanjut Ustadz. Nah, kalau matan itu adalah redaksinya. Jadi inti daripada apa yang disandarkan pada Rasulullah. Siap. Contoh Ustadz. Contohnya tadi idza akala ahadukum itu kan matan sampai terakhir gitu ya. Karena kan mungkin sebelumnya ada kola siapa kola kalau saya pernah baca itu. An Abi Hurairah gitu ya. Atau Sami itu Abu Bakrin dan seterusnya lah. Nama-nama orang ini an atau kola inilah sanad. Nah, inti dari hadis apa yang ingin mereka sampaikan, redaksinya itulah disebut dengan matan. Oh begitu. Gitu. Berarti kalau misal nih hadis nih Ustaz, innamal a'malu binniyati. Nah, itu disebut matan. Nah, nanti ada orang-orang yang meriwayatkan dari mukharrij. Mukharrij itu mudawwin. Apalagi mudawwin itu orang yang menulis, mencatat, membukukan hadis. Contoh kita kenal dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Nasai, At-Imam Tirmidzi dan seterusnya. Beliau-beliau ini juga perawi tapi statusnya mudawwin. Penulisnya, pencatatnya, pembukunya gitu ya. Gitu. Itu dari terakhir. Jadi yang mengeluarkan yang terakhir. Lah, dari Imam Al-Bukhari contoh, kan di atasnya ada fulan sampai ke Rasulullah. Nah, sebelum Rasulullah ini kan sahabat. Lah, dari sahabat sampai Imam Al-Bukhari tadi disebut matan. Begitu. Ya. Jadi ini udah mulai kelihatan. Berarti sebenarnya ya Ustaz, panjang ya kalau hadis itu mau ditulis semuanya. Iya, panjang. Yang buka kan biasanya yang disampaikan itu matan perawi terakhir, ya kan? Perawi yang sebelum Rasulullah atau biasanya kan sahabat. Jadi an Abi Hurairah anna Rasulullah gitu kan, sallallahu alaihi wasallam qol atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, itu kan berarti yang meriwayatkan Rasulullah. Kan enggak mungkin tabi'in. Tabi'in kan enggak temu Rasulullah. Siap. Gitu ya. Nah, karena memang untuk menyingkat biasanya ya. Kalau dituliskan anak-anaknya kan panjang. Soalnya saya pernah itu Ustaz, baca yang tadi hadis yang innamal a'malu binniyati. Ternyata enggak sesingkat itu Ustaz. Panjang ya. Itu baru matanya doang. Aku nemu di Mas. Di buku hadis Arba'in. Nah, hadis Arba'in ada. Hadis Arba'in 40 artinya. Soalnya di covernya ada angka 40. Hadis Arba'in kan artinya 40. Nah, itu ternyata pas saya buka, ternyata panjang ya. Soalnya ketika pas taklim, ketika pas kajian-kajian gitu yang disampaikan innamal a'malu binniyati. Ternyata panjang. Iya. Luar biasa. Iya, sahih. Terus gini Ustaz, jadi kan Ustaz nyinggung nih masalah berarti itu harus ketemu sama Rasulullah, sanadnya harus nyambung begitu. Terus ada tabiin itu nggak ketemu sama
tabiin apa tabi itu, Ustaz? Nah, itu jadi pertanyaan. Mas Agung masih belum paham kan? Tahu, tapi siapa sahabat? Ya dijelaskan Ustaz. Enggak, Ustaz. Itu masih penasaran, Ustaz. Iya. Kita bahas dulu sahabat ya. As-sahabah. As-sahabah itu kan dari kata sohibun, teman. Sahabat ya bahasa Indonesia ini kan. Berarti misal saya diserapan bahasa Indonesia kan. Oh iya. Diserap bahasa Indonesia sahabat dari kata bahasa Arab sahabah. Berarti kita sebenarnya bisa bahasa Arab cuman versi serapan, Mas. Iya. Bahasa Indonesia. Kalau pengen agak Arab ya sahabat. Pakai ha, sahabah. Ha. Bersih kalau ha. Iya. Ini nanti kita bicaranya malah makhorijul huruf ini materi yang belum kita bahas juga, tapi kita nanti melebar. Ustaz lanjut. Yeah. Nah, ini sahabat pengertiannya adalah man asya fi ahdi Rasulillah. Siapa yang hidup pada zamannya Rasulullah. Kemudian iltaqa bihi, laqa bihi, bertemu dengan beliau. Kemudian amanah bihi, beriman kepadanya, sudah beragama Islam. Wa mata alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Nah, orang yang 4 ini tadi hidup di zaman Rasul, bertemu dengan Rasul, iman kepada Allah dan Rasul, dan meninggal dalam keadaan Islam, maka beliau-beliau inilah yang disebut dengan sahabat. Nah, adapun tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Jadi tabi'in pakai ain. Dari kata ittaba'a yattabi'u, artinya mengikuti. Jadi tabi'in itu pengikutnya para sahabat. Oh, itu berarti kalau mungkin yang hidup di masa khalifah. Bukan? Khalifah dimulai dari sahabat Abu Bakar. Jadi ya bisa seperti itu. Ketika Rasulullah meninggal. Ya, itu kan meninggal terus ada khalifah itu loh. Ketika Rasulullah meninggal, itu kan setelah itu para sahabat sudah ditinggal oleh Rasulullah. Dan ketika itu lahir seorang anak, kan tidak ketemu dengan Rasulullah. Nah, tetapi beriman, masuk Islam, beriman, dan yang mereka jumpai adalah sahabat. Maka kalau mereka hidup pada zaman sahabat, beriman kepada Allah, masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam, dan bertemu sahabat tadi, maka beliau inilah disebut dengan tabi'in. Berarti saya sama Mas Agung ini nggak termasuk sahabat ya? Tabi'in. Itu ada runtutan lagi nggak? Ada. Setelah tabi'in? Ada. Setelah tabi'in itu kan generasi ya, generasi gitu. Setelah tabi'in nanti ada tabi'un tabi'in. Tabi'in. Ya. Jadi orang yang tidak ketemu dengan sahabat. Nah, tabi'in tadi kan nggak ketemu Rasulullah. Tapi ketemu sahabat. Ketemu sahabat. Dan tabi'ut tabi'in ini tidak ketemu sahabat, tapi ketemunya dengan tabi'in. Dan kita tidak bisa disandarkan tabi'in, itu generasi terdahulu. Wis gak apa-apa lah, yang penting mati dalam keadaan Islam. Berarti kita termasuk golongan umatnya Nabi. Iya kan? Gitu. Jadi istilah tabi'in itu generasi setelah sahabat. Oh, berarti urutannya masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in. Setelah itu, Ustaz? Ya, istilahnya kalau dalam sejarah itu salafus soleh gitu. Salafus soleh. Ya. Itu beda, salafus ummah beda? Salaful ummah sama. Salafus soleh kan orang yang terdahulu yang soleh-soleh. Kalau salaful ummah orang yang umat-umat terdahulu. Oh begitu. Iya. Tapi kalau salafus soleh, salaful ummah kan bisa masuk ke sebelumnya tabi'in, itu juga bisa masuk salafus soleh. Kan yang jelas orang-orang yang terdahulu mendahului yang dahulu, yang soleh, umat terdahulu masuk ke salafus. Ya masih dekat-dekat dengan zaman-zaman tabi'in awal-awal lah ya. Dan orang soleh terdahulu itu lebih teruji keimanannya. Terus kembali lagi ke hadis tadi. Berarti itu nanti tetap melewati proses dari salafus soleh, kemudian tabi'in, sahabat sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, itu Ustaz, itu kan sampai akhirnya kok bisa muncul ada istilah. Maksudnya kan kadang kita nih, ini hadisnya boleh dipakai, boleh enggak, karena ini sanadnya terputus. Itu maksudnya sering kan Mas? Sanad terputus, sanadnya tidak dapat dipercaya. Itu kan kita sering. Ya, nah itu bisa kita lihat nanti di kitab Mustalahul Hadis ya. Di sana nanti akan ada penjelasan hadis itu berdasarkan keaslian, kevalidan gitu ya.
itu bisa kita bagi menjadi 3. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Lah hadis sahih pertama ya, yang bisa kita pakai adalah hadis sahih dan hadis hasan. Hadis dhaif ini tidak dipakai kecuali nanti ada ketentuan tertentu. Nanti disebutkan dalam kitab itu salah satunya ya, tidak menyelisihi hadis-hadis yang sahih dan tidak menyelisih Al-Qur'an. Kemudian dalam bab fadilah dan seterusnya nanti ada di situ penjelasan-penjelasan. Berarti banyak ketentuan-ketentuan dong Ustaz. Iya, lah itu kan kita kan nggak akan ngerti kalau kita nggak belajar akan hal itu. Dulu di pondok juga belajar itu Ustaz. Insya Allah belajar. Kita nggak pernah belajar. Setidaknya kita ngundang yang pernah belajar. Yes, mantap. Terus gini Ustaz, tadi kan ada sahih, terus hasan, dhaif. Ya. Terus ini Ustaz, sahih itu apa? Maksudnya hasan itu kenapa? Pengertiannya gitu. Maksudnya hasan boleh. Apa bedanya sama sahih? Sahih juga boleh, sama-sama kan boleh. Itu apanya Ustaz? Apa derajatnya apa? Ya ini berdasarkan derajat ya, derajat keaslian. Kurang lebihnya kalau sahih itu, sahih kan artinya sehat. Sahih itu artinya sehat, betul, benar. Jadi sehat, hadisnya memang benar-benar itu akurat lah ya. Akurat dari Rasulullah ya. Gitu ya. Kalau hasan artinya baik, bagus, bisa dipakai gitu ya. Lah, dikatakan hadis sahih itu ada syarat-syaratnya. Pertama, ittasala sanadu. Sanadnya tadi nyambung. Jadi nyambung antara si A, si B, si C itu nyambung sampai kepada Rasulullah. Dan benar-benar qaul wasima. Ada yang mengatakan, ada yang mendengar. Jadi benar-benar ketemu, benar-benar mendengarkan dari atasnya, gitu ya. Dan itu sama, nggak ada pengurangan dan penambahan. Iya, harus sama. Ini benar-benar harus sama, Ustaz? Iya, harus sama. Benar-benar. Biasanya kalau tidak sama nanti disebutkan di situ, au kama qala gitu ya. Atau sebagaimana yang Rasulullah sebutkan gitu ya. Atau nanti disebutkan nasitu saya lupa, gitu nanti disebutkan kalau hadisnya itu valid gitu ya. Gitu. Lah, pertama ittasola sanaduhu. Jadi sanadnya harus nyambung. Dan nyambungnya itu bukan mendengar dari orang lain, tapi dengar dari perawi sebelumnya. Contoh ya, contoh gampangannya gini. Urutannya harus. Urutannya contoh ini satu ya. rel lah. Ini ya, contoh ini. Nah, Mas Agung ini sebagai perawi kan, Mas Akram perawi, saya juga perawi. Nanti di atasnya ada sumbernya, contoh ya. Lah, sumber kan Rasulullah. Saya dengar dari Rasulullah. Nah, Mas Akram ini juga harus mendengarkannya dari saya. Gitu ya, nggak bisa nanti dari si fulan orang ketiga. Siapa dia? Lah Mas Akram bilangnya dengar dari saya, padahal nggak dengar dari saya. Nah ini kan berarti nggak nyambung, tapi harus nyambung. Saya dari Rasulullah contohnya, Mas Akram dari saya, lah Mas Agung dengarnya dari Mas Akram. Jadi harus satu rel. Benar-benar. Dan itu nggak boleh ada pengurangan, penambahan. Nah, nggak boleh ada pengurangan dan penambahan. Karena Rasulullah menyampaikan, jauh-jauh hari Rasulullah sudah menyampaikan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berbohong mengatasnamakan diriku, sengaja ngomong sesuatu, menyampaikan itu dari Rasulullah, padahal bukan dari Rasulullah. Fal yatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka dia sudah pesan tiket nih. Tiket apa? Tiket neraka. Berarti kalau misal kita pakai hadis kayak gitu juga nggak bisa sembarangan ya Ustaz. Maksudnya kan kalau yang Ustaz sampaikan tadi kan, kalau ada yang berbohong mengatasnamakan aku, maka dia sudah pesan tiket neraka. Makanya fungsi kita di kajian itu kan sudah dipilah-pilah oleh pendahulu kita, yang mana sahih, yang mana hasan gitu ya. Makanya kan kitab Sahih Al-Bukhari ini satu-satunya kitab selain Al-Qur'an yang valid, yang benar, dipercaya 100%. Oh iya. Dari Bukhari. Iya, Sahih Al-Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari ini yang dicantumkan dalam kitab beliau itu hanya yang sahih saja. Benar-benar yang sahih. Nah, tadi ya kita lanjutkan pengertiannya dulu. Kemudian binaqlil adlid dhabit. Nah, orang perawi tadi itu harus adil. Adil itu bukan orangnya adil gitu mboten. Tetapi adil ini pengertiannya seorang muslim yang baik. Sudah balik, berakal sehat, akhlaknya baik, di masyarakat dia terkenal memang orang baik,
orang soleh tenan gitu ya. Teruji lah, kredibel tenan, bener-bener soleh tenan gitu ya. Itu disebut adil. Nah, kemudian dobit itu berhubungan dengan hafalan. Jadi hafalannya yang kuat. Yakin kalau dia menyampaikan itu nggak lupa. Kayane. Ora jarine. Yang jelas tidak seperti kita. Ya iya, karena orang-orang terdahulu kan memang hafalannya kuat-kuat. Sahih, hafalannya kuat-kuat. Ya jadi tadi ya sanadnya nyambung. Ya perawinya tadi nyambung. Lah para perawi tadi harus orang yang benar-benar soleh, yang dipercaya plus hafalannya kuat. Gitu ya. Maka ini kan tadi syaratnya hadis sahih. Ini kan syaratnya hadis sahih. Tadi perawinya nyambung. Kemudian orang muslim yang baik, soleh, ya tahu. Dia memang orang-orang yakin dia itu baik, terkenal baik. Kemudian hafalannya juga bagus. Kemudian min ghairi syudud, itu tidak menyelisih hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis yang lebih kuat. Benar-benar tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Kemudian wala illatin, tidak ada cacat dalam hadis tersebut. Perfect lah ya. Iya, jadi kalau syarat-syarat hadis sahih ini tadi terpenuhi, maka dia dinyatakan hadis sahih. Keluarlah. Nah, itu baru hadis sahih pun penjelasannya udah panjang banget. Makanya dalam penyusunan hadis kita menyebutnya hadis ya, karena yang disusun kan hadis. Ya, aplikasi bukan dari hadis itu adalah sunnahnya kan gitu, sunnahnya Rasulullah. Jadi penyusunan hadis bukan penyusunan sunnah. Ya, sunnah kan berhubungan dengan aktivitas tadi dari Rasulullah. Nah, itu penyusunan hadis ini lebih susah daripada penyusunan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran kan jelas dari Nabi. Rasulullah dulu pernah melarang para sahabat ketika awal-awal itu, para sahabat menulis selain Al-Quran dilarang. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah ada yang nulis, itu Rasulullah melarang. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir nanti nyampur antara ayat Al-Quran dengan hadisnya Rasulullah. Nah, akan tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan Rasulullah membolehkan. Ternyata setelah ada yang meneliti, dari ahlul ilmi meneliti itu, ternyata pelarangannya itu di awal, sedangkan pembolehannya itu sudah di akhir-akhir. Gitu ya. Pembolehannya mungkin setelah Al-Quran itu udah. Itu berarti kalau dilihat dari penjelasan Ustaz tadi ya, untuk merumuskan satu hadis itu prosesnya panjang banget dong. Panjang kali. Maksudnya gini loh, hadis sekarang kita tadi lah kembali kepada cerita, saya buka buku hadis arba'in. Itu sudah kan ketemu. Itu langsung ketemu. Maksudnya itu era sekarang loh. Dan itu tulisan yang disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang berapa ribu orang yang sudah. Kadang-kala pun kita nyari kan susah juga. Padahal sudah ada HP, sudah ada kitab-kitab ya, kitab-kitab di perpustakaan ada. Nyari hadis contohnya tadi innamal a'malu binniyat, ada di rawahu contohnya Muslim contoh. Kita nyari bingung kan. Karena nggak tahu ngaji. Dan kemudahan itu melalui proses masa lalu yang ribet. Iya. Kita tinggal nikmatin aja gitu ya. Bedanya orang terdahulu, salafus saleh terdahulu dengan kita. Nek dulu pemudanya itu disibukkan dengan ilmu, disibukkan dengan ibadah, sehingga itulah yang menjadi mulai tersindir ini. Poin plus, ya kan? Beda dengan kita. Dikasih kemudahan yang sudah clear, kita tidak perlu apa itu ya namanya? Ya sekarang masa-masa menikmati Ustaz, bukan masa-masa perjuangan. Terkadang kan namanya seperti itu. Jadi bukan masanya lagi mengangkat pena untuk menulis, berpikir keras, tapi sekarang masanya itu masa-masa joget. Ya hidup sekali, ngapain lagi kalau nggak fun-fun aja. Tapi perlu diingat, hidup sekali bakalnya juga mati. Wes. Aku sekarang sering mengeluarkan quote. Perlu ini dicatat juga bagus. Itu Ustaz. Tadi kan hadis sahih. Hasan. Kalau Hasan pengertiannya hampir sama dengan sahih, cuman kekurangannya ada di hafalan perawinya tidak sekuat yang di sahih. Gitu ya. Jadi hafalannya ada kekurangan. Terus itu hafalannya mana, Ustaz? Kan nanti ada kitab sendiri yang menjelaskan si A, si B, si C, itu nanti ada kitab sendiri. Ini perawinya yang menjelaskan siapa perawinya. Kan ada seseorang yang
agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi mohon maaf mungkin hafalannya diragukan, kurang. Gitu kan ada. Ada yang hafalannya bagus tapi dia akhlaknya tercela. Itu kan juga ada. Lah itu ada nanti kita pelajari. Agama bagus tapi akhlaknya tercela. Ini benar. Ini nyindir masa sekarang. Hafalannya ini. Maksud saya. Hafalannya bagus. Tapi akhlaknya yang kurang. Udah nggak punya hafalan, akhlaknya tercela. Siapakah dia? Mati masuk neraka. Kembali Ustaz. Moga-moga. Hasan ya. Jadi bisa dipakai karena hasan itu bagus atau baik ya. Jadi bisa dipakai dalam dalil. Dari beberapa hal tadi ada kekurangan sedikit dan masih bisa dipakai. Berarti kan ada kitab yang memang membahas siapakah beliau-beliau yang dibalik hadis ini begitu. Ada kitabnya yang tersendiri nanti bisa kita pelajari. Nah itu kemudian kalau dhaif itu hadis yang tidak mencapai derajat hasan. Hasan saja nggak sampai apalagi sahih. Makanya nggak bisa dipakai. Nah, bisa karena lantaran sanatnya terputus. Contoh ya, harusnya dari Mas Agung, Mas Akrom ke saya. Tapi nggak lewat Mas Akrom, Mas Agung langsung ke saya, kan terputus. Karena Mas Agung nggak ketemu saya. Saya meninggal, contoh ya. Saya meninggal, Mas Agung baru lahir. Atau Mas Agung umurnya baru 1 tahun. Iya. Halu dong kalau kayak gitu. Kan gitu kan. Udah terkontaminasi dengan kebohongan-kebohongan. Atau ada orang yang tidak diketahui. Siapa ini si B? Si A ini siapa? Kamu siapa? Nggak dianggap berarti. Ah itu. Jadi gitu. secara global seperti itu ya kurang lebihnya. Berarti cuma 3 itu Ustaz. Kategori hadis itu ada sahih, hasan, dhaif. Cuman itu. Maksudnya apakah ada lagi? Ada yang lain seperti mursal. Mursal itu berhenti pada tabiin. Berhenti pada tabiin. Jadi dia nggak sampai nggak sampai ke Rasulullah. Sampai ke Rasulullah. Ada mauquf itu berhenti juga. Terus ada lagi munqati itu terputus. Tapi secara kevalidan itu 3 tadi. Oh ya, yang umum lah. Ya, ada yang maudhu itu palsu gitu kan. Itu bisa masuk ke sering dengar hadis palsu ini. Oh itu berarti. Kalau palsu kan berarti itu sudah jelas bukan dari Rasulullah. Seperti yang disampaikan tadi. Mengatasnamakan pesan tiket neraka. Lah itu kalau kita runtut perjalanannya, masya Allah panjang kali lebar. Iya. Kalau Al-Quran itu kan ditulis pada zamannya Abu Bakar atas inisiatif dari sahabat Umar bin Khattab. Nah pada zaman para sahabat itu ada yang menulis, tapi kebanyakan dengan hafalan. Keren ya, hafal ya. Memang orang Arab terkenalnya hafalannya ya. Kuat dulu. Gitu. Saya hafal Ustaz, cepat Ustaz. Lagu loh. Nah itu zaman loh. Saatnya kita rubah itu ya. Iya Ustaz. Nah terus itu zamannya sahabat. Setelah itu kan penulisan dimulai, penulisan benar-benar dimulai. Nek dulu kan individu-individu. Iya. Lah dimulai penulisan benar-benar penulisan terorganisir gini ya. Itu dipimpin oleh sahabat Umar As-Sani, Umar yang kedua. Atau kita kenal dengan Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz atau Abdul Aziz. Iya, sering dengarnya Abdul Aziz. Itu masa tabi'in. Ya, jadi generasi setelah sahabat. Beliau bertemu dengan sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar kan Abdullah bin Umar, itu nama sebutannya Ibnu Umar gitu ya. Bertemu dengan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini kan saat Rasulullah sudah tua, itu kan Ibnu Umar masih muda. Sehingga Ibnu Umar kan karena masih muda, otomatis iya, sahabat yang lain sudah tidak ada, Ibnu Umar masih ada, sehingga ketemu dengan tabi'in. Nah ternyata Umar bin Abdul Aziz ini kalau diurutkan silsilahnya, kekeluargaannya, nanti ketemu dengan Umar bin Khattab, cicitnya Umar bin Khattab. Oh masih satu keturunan? Iya, Masya Allah. Jadi maka sampai dia mendapatkan gelar itu Umar As-Sani, Umar kedua. Oh Umar kedua. Kenapa? As-Sani. Oh ya, As-Sani. Umar As-Sani. Karena sahabat Umar ini kan terkenal dengan keadilannya, kecerdasannya, kepemimpinannya. Dan itu turun ke cicitnya tadi. Umar bin Abdul Aziz tadi. Nah, pada saat itulah ketika itu beliau menjadi khalifah. Itu kurang lebih tahun 98 Hijriah. Rasulullah meninggalkan 11 Hijriah.
itu tahun 98 Hijriah. Berarti kan hampir satu jauh. Hampir berapa tahun tuh? 80-an tahun lebih baru ditulis hadis. Lah itu karena beliau khalifah kan memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan power, sehingga memerintahkan saat itu yang ada di situ pengikutnya, ayo kita ngumpulin nih hadis. Awalnya dari situ. Nah, kalau tidak dikumpulin nanti khawatir hilang. Iya benar. Karena para sahabat kan sudah mulai meninggal, nanti ya, dikhawatirkan nanti banyak pemalsu hadis Rasulullah SAW. Ada pemalsu, Ustaz? Sudah ada. Sudah emang zaman Nabi kan juga ada kaum munafik tuh, Soy. Iya. Iya, maksudnya kan berpikirnya wis anu banget loh, maju banget untuk melemahkan Islam dengan membuat hadis palsu. Orang licik ternyata sejak dulu ada. Cerdik mereka itu. Iya, cerdik. Lah, itu kan generasinya nggak jauh kan, dari tabiin, sahabat Rasul, sehingga kan sudah ketemu tuh jalur. Masih gampang jalurnya lah ya. jalurnya masih jelas. Tapi ya susah juga. Contoh si fulan dengar dari sahabat ini gitu ya. Lah, nanti timnya kan nyari si fulan ini. Benar, apakah kamu benar dengar dari sahabat ini? Oh ya, saya dengar. Gitu dikonfrontir kan. lah. Nah, jadi memang ada penggalian lebih mendalam, proses konfirmasi itu kejelasan daripada perkataan tadi, benarkah dari Rasulullah. Nah, dari situ sudah terumuskan dua perawi, sahabat dan tabi'in. Nah, puncaknya sampai kepada kita ini kan ditulis oleh mudawwin tadi, mukharris tadi, para perawi yang menuliskan hadis, ada Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim dan seterusnya tadi. Itu kan puncaknya di situ. Nah, Imam Al-Bukhari itu kalau tidak salah beliau paling banyak ada di mana? Abad kedua. Beliau ini hadis yang beliau cantumkan hanya hadis-hadis yang valid, yang sahih, benar-benar terkredibel. Nah, jaraknya kan akhir abad kedua. Jadi kan sekitar ya hampir 200-an Hijriah. Kan jaraknya jauh. Iya. Maka kalau kan biasanya hadis kan panjang, an-anannya kan diterusi kan panjang karena kan memang jaraknya panjang. Jaraknya gapnya terlalu benar-benar. Tetapi dulu ada kebiasaan belajar itu harus dari seorang guru. Nah, kan dari situ nggak kayak kita cuma belajar dari Google, cuma tahu doang tapi pengamalannya kurang. Enggak, sekarang Ustaz kita sebenarnya kan gitu ya. Sebenarnya aslinya memang kita belajar harus dengan sehingga ilmunya nyambung. Sebagaimana kita qiraah, tahsin itu kan nyambung. Banyak orang tahu tapi secara pengamalannya, nah kita diuji dengan pengamalan itu. Berarti perjuangannya luar biasa, Ustaz. Maksudnya gini, sebenarnya kalau kita mau melihat dari penjelasan Ustaz tadi, pencatatan kemampuan hadis itu udah sejak lama. Kalau sudah lama sekali. Tadinya kan 200 Hijriah. Iya. Cuman dulu memang kan enggak nyebar seperti sekarang. Oh, gitu. Iya, tapi kalau Imam Al-Bukhari kan nulis ya di situ. Tapi kitabnya masih ada itu sampai sekarang. Kami belum tahu nih. Nah, itu kalau ada kan ya sekarang yang nyebar-nyebar itu kan kitab Turos itu ya. kitab Turos itu kan kitab kuning. Itu nanti sekarang yang ada sudah syarahnya, penjelasan. Penjelasan. Sudah dipermudah lah untuk kita. Jadi tidak hanya hadisnya, tapi sudah ada penjelasannya tentang hadis. Maksud hadis ini bagaimana begitu ya? Nah, ini kan kalau kita perhatikan hadis tadi ada berdasarkan jalur periwayatan ada dua. Ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir itu yang satu hadis itu jalur periwayatannya ada banyak. Maksudnya adalah tidak hanya satu hadis, tapi ada dua, ada 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang hadis yang maknanya serupa. Oh iya, itu kok itu bisa terjadi gitu gimana? Karena kan sahabat nggak mungkin semuanya tinggal di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Palestina. Yang di Palestina kan otomatis ya yang dengar contoh yang daerah situ, kan gitu kan. Makanya bisa berubah. Iya, sering-sering. Makanya hadis ini lebih sering keserang. Maka ada hadis palsu tadi. Dan ilmunya sangat ketat, dari dulu memang sudah diperketat untuk meminimalis hadis-hadis yang tidak dari Rasulullah. Nah, nanti ada yang disebut dengan khobar, ada asar. Kalau khobar itu maja'a bin Nabi SAW al-ghairi,
yang datang dari Rasulullah atau selain Rasulullah itu khobar. Nah, tapi ada asar. Asar itu majaa an sahabah awil tabiin, yang datang dari sahabat atau tabiin. Jadi tidak dari Rasulullah. Maka kita sering kita dengar asar sahabat, asar Utsman bin Affan, asar sahabat Utsman, asar sahabat Abu Bakar. Nah, itu berarti dari sahabat Abu Bakar, dari sahabat Umar dan seterusnya. Contoh gini, kalau dahulu zaman Rasul kan belum dikitabkan Al-Quran itu. Masih. Pada zamannya sahabat Umar, setelah sahabat Abu Bakar nulis, kan sahabat Utsman nulis. Lah sahabat Utsman ini nulis dijadikan satu. Lah selain mushaf Utsman itu kan dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya dulu sahabat Utsman memerintahkan dengan dibakar. Karena biar satu kitab, yaitu mushaf Utsmani. Tidak ada versi-versi gitu ya Ustaz. Nah, memusnahkan Al-Quran dengan cara membakar itu adalah asarus sahabat. Apa itu Ustaz? Tadi yang datang dari sahabat. Jadi itu kan tidak datang dari Rasulullah. Bukan sabdanya Rasulullah, bukan perintah Rasulullah, bukan ketetapan Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat. Nah, kalau dilakukan oleh sahabat, maka boleh dipakai, dilakukan seperti itu. Itu berarti kayak semacam itu loh, seperti sholat yang dilaksanakan oleh Bilal itu Ustaz. Nah, sholat apa Ustaz? Tapi itu kan Rasulullah masih hidup, masih menyaksikan. Iya, itu maksudnya ketakrir, ketetapan Rasulullah. Beda ya sama ketakrir itu ketika Rasulullah kan masih hidup, ketetapan yang Rasulullah. Jadi Rasulullah mengetahui, jadi misal kayak membolehkan. Kayak apa? Yang itu Ustaz makan di meja makan Ustaz, yang Rasulullah tidak memakannya tapi sahabat memakannya. Biawa itu ya. Itu berarti itu takrir. Takrir bukan asar. Rasulullah nggak makan tapi membiarkan ketika sahabat. Tapi kalau dalam hadis disebutkan di situ langsung ke Bilal, tidak ke Rasulullah, berarti asar. Dalam redaksi hadis itu lah ya. Iya, disebutkan melalui Rasulullah atau tidak begitu ya. Nek langsung ke sahabat berarti masuknya ke asar. Gitu ya. Lah tadi ada mutawatir, ada ahad. Mutawatir jalurnya banyak. Nek ahad itu yang jalurnya tunggal. Atau maksimal 2. Maksimal 2. Nah, wallahu a'lam. Seperti ternyata ilmu hadis itu banyak banget. Al-Quran, hadis. Nah, lebih baik nanti kalau ada kitabnya kan kita bisa mungkin lebih mendalam. Kedepannya ya teman-teman, kita mungkin bisa nanti Faisal membawa kitab atau bagaimana. Yang jelas kan setidaknya obrolan kita malam hari ini tuh banyak hal yang kita dapatkan Ustaz. Yang sebelumnya kita nggak tahu. Iya, jadi kan kita tahunya kitab hadis ya sudah isinya. Ternyata perjuangannya luar biasa. Maksudnya kan ternyata gini loh Mas Agung. Perjuangan ulama-ulama terdahulu luar biasa. Perjalanan dari satu kota ke kota lain karena untuk mencari itu ya? Iya. Belajaran ini. Mencari sumber hadis. Apakah ini benar-benar ditabayunkan? Gampangannya seperti itu. Jadi kayak Imam Al-Bukhari itu kan ke Mesir, ke Madinah, ke Mekah dan sekarang ya. Traveling nyari hadis kesohean, bukan kita traveling self itu. Makanya harus diperbanyak dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena lagu itu cuma mengubah moodmu, kalau Al-Quran bisa mengubah hidupmu. Ini nanti catat ya teman-teman, ternyata malam hari ini Mas Agung banyak mengeluarkan quote-quote. Karena ini di outdoor, di mana kita gubuk desa. 10.000 wani mlebu. 20.000 mlebu metu. Kembali kepada hadis Ustaz. Kita kan udah tahu banyak nih. Maksudnya ternyata untuk menghargai hadis itu tidak bolehkah kita semena-mena. Sekarang kalau kita melihat kenyataan sekarang kan kita mau nyari di Play Store, App Store, itu hadis apa pasti keluar. Maksudnya aplikasi kitab hadis itu kan banyak. Nah, itu merupakan kemajuan zaman teknologi dan itu bisa dipakai kalau aplikasinya yang pembuat buku dan seterusnya itu benar-benar amanah kan bisa dipakai. Tapi kalau nggak amanah kan kita repot juga. Rawahu Imam Al-Bukhari contohnya. Ternyata padahal enggak. Ya, itu kan repotnya di situ. Nah, maka biasanya yang sering dipakai itu kan Maktabah Syamilah.
atau aplikasi Turos. Pernah ada yang cerita itu, teman. Maktabah Syamilah itu kan satu aplikasi isinya ribuan kitab. Dan nanti di kitab itu sudah ada apa istilahnya kayak PDF-nya dari kitab yang diterbitkan. Oh, dari yang aslinya gitu. Dari aslinya. Ada nanti Turos, aplikasi Turos itu juga bagus. Dulu pernah dengar Ustadz, pas taklim sih, ada Ustadz itu menyampaikan kalau hadis itu jangan cari sendiri, jangan cari apalagi cari di Google gitu. Soalnya hadis itu tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan jelas. Langsung ketemu ya. Kita di rumah pun punya mushaf kan, tinggal dibuka. Kalau misal ada terjemah yang kurang jelas bisa kita tanyakan. Tapi lo hadis jangan udah langsung share. Lihat dulu riwayatnya siapa gitu. Iya, sorry. Karena ya itu kalau yang Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim itu benar-benar disortir. Yang dicat maktub yang kredibel ya. Yang dimaktub di kitab-kitab beliau itu hanya yang hadis-hadis sahih. Sedangkan Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai dan seterusnya itu global. Jadi ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi biasanya beliau-beliau mengasih keterangan. Mengasih keterangan. Nek sekarang insya Allah mencari lebih mudah. Biasanya disahihkan oleh ini atau dihasankan oleh ini atau menurut imam ini sahih, menurut imam ini hasan. Dan sekarang sih ya sing genah kemudahan akses informasi lebih mudah. Ya harusnya kan memang seperti itu. Teknologi. Kan sekarang di YouTube banyak tuh Mas Agung kalau kita mau nyari ustadz siapa menjelaskan tentang hadis ini begitu. Ya, kalau kita nyari sendiri di Google contohnya, di situ disebutkan riwayat Muslim contohnya. Padahal aslinya bukan Muslim contohnya. Kan berubah. Pernah Ustadz, saya nyari hadis di Google Ustadz. Itu di web pertama lah taruhlah. Itu isi hadisnya yang tulisan Arabnya itu begini. Di web yang lain beda. Nah, bisa salah harusnya tadi Imam Muslim tapi ditulis seharusnya imam lain ditulis Imam Muslim bisa. Atau hadis mutawatir. Hadis yang tadi kan ada jalur yang banyak. Tidak hanya Imam Muslim, ternyata Imam Bukhari juga meriwayatkan, Imam Nasai juga meriwayatkan, Imam Tirmidzi juga meriwayatkan. Nanti kan bedanya kalau Imam Tirmidzi dalam kitab beliau nomor berapa, kalau di Imam Muslim kan di Sahih Muslim nomor berapa, jilid berapa, kan bedanya di situ peletakannya. Kalau mutawatir. Tapi yang kita khawatirkan kan kalau seandainya itu sebenarnya hadisnya hadis ahad, hadis tunggal tadi, harusnya riwayatnya itu dhaif, contoh di situ disebutkan sahih, kan repot juga. Itu ya teman-teman. Jadi kalau berbicara hadis itu ternyata tidak semudah kita mencari ayat Al-Qur'an dalam mushaf atau mungkin di aplikasi HP kita. Jangan sampailah kita salah mengamalkan agama ini cuman gara-gara nyari sendiri Mas Agung. Kayak informasi di grup tetangga. Jadi mau jarene itu ya. Bentuk kehati-hatian kita ya ngaji lah. Itu ya Ustaz. Allah itu menguji kila wakola. Kila wakola wa kasratas soal. Sedikit-sedikit tahu lah. Jarene wa kasratus soal, banyak bertanya. Bertanya yang anfaidah tentunya kan. Itu kayak yang kisahnya Bani Israil. Naam, kan perintahnya menyembelih sapi betina sudah. Tapi enggak Ustaz. Maksudnya itu kita bisa samakan dengan sikap kritis enggak? Nah, nanti kan masuknya berpikir kritis atau tukang kritik. Benar. Gitu kan. Kalau berpikir kritis itu kan dijelaskan di situ berpikir cerdas. Kalau berpikir cerdas, ya Islam ini ada ini berpikir cerdas. Bahkan Rasulullah kan beberapa waktu itu menyampaikan kepada para sahabat, tidak beliau yang menyampaikan suatu ketetapan. Contoh tentang tawanan perang. Beliau menyampaikan ini tawanan diapakan. Dibunuh atau yang perbedaan ada yang usul ditebus saja, ada yang usul itu antara sahabat Umar sama sahabat Abu Bakar. Ya Ustaz. Nah, itu kan artinya Rasulullah mengajak untuk berpikir dengan cerdas. Tapi gitu kan muncul perbedaan pendapat itu. Iya. Lah kalau berpikir kritis itu dalam Islam ada, tapi kalau tukang kritik itu yang enggak boleh. Gitu sampai muncul istilah kakante kok we Bani Israil. Tanya boleh, tapi untuk yang jelas menambah keilmuan kita, pengetahuan. Kayaknya kopinya nganggur ini ya. Oh iya Ustaz.
Jangan sampai kamu menyalahkan kopi yang dingin. Dia pernah panas tapi kamu abaikan. Kita minum. Kopi aja kalau diabaikan dingin ya Mas. Iya. Apalagi kalau pasangan kita. Itu yang sudah menikah. Mas Agung kapan menikah? Belum Ustaz. Carikan jodoh Ustaz. Insyaallah dekat ini ya. Insyaallah disegerakan. Yes. Bismillah. Sedikit informasi ya. Jadi Mas Agung ini mau menikah teman-teman. Jadi mohon doanya. Insyaallah. Akhir tahun ini ya Mas Agung. Dia malu-malu. Oke Ustaz, kita udah tahu banyak dan tercerahkan sih. Yang jelas jadi lebih hati-hati lagi, terutama masalah hadis. Kalau saya boleh nambahin dikit, apa pesan Ustadz untuk generasi muda sekarang dengan kemajuan teknologi yang semakin inovatif dan variatif seperti kemudahan kita dalam menggali informasi Al-Quran dan Sunnah, itu pemuda itu harus seperti apa sih Ustadz? Nah, karena memang zamannya wes ngene iki, zaman kemajuan zaman, ya mau ndak mau kan kita berkecimpung. Nah, adanya kan dua, pengaruh positif atau pengaruh negatif. Kalau kita berkecimpungnya sing berbau duniawi, sing berbau negatif, ya itu nanti berpengaruh ke kita negatif. Nah, kalau kita ambil yang positif nanti akan menjadi kebaikan buat kita. Kalau dahulu itu ada makalah, ada nasihat Arab yang berbunyi khairu jalisin fiz zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk, konco duduk itu adalah buku. Jadi salafus saleh terdahulu ketika mereka nongkrong, mereka sendiri, mereka duduk itu mesti dengan kitab. Gitu ya, dengan buku. Nah, sekarang kita kan sudah bergeser. Kita dengan HP. Nah, tetapi HP ini kan sifatnya netral. Kalau kita memanfaatkan dengan baik, insya Allah kebaikan buat kita. Tapi kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, kita katut dengan propagandanya mereka, kaum lantardo, kaum yang disebutkan Allah walantardo ankal Yahudi wan Nasara dan seterusnya. Nah, ini kita terperdaya, ya sudah katut nanti. Nah, karena kemajuannya seperti ini, harusnya kita yang muda ini semangatnya, keilmuannya, dakwahnya lebih dari beliau-beliau yang tadi. Karena sekarang serba mudah, dulu yang terbatas saja jiwanya luar biasa. Jadi dimanapun kita berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, ya wis tebarkan kebaikan, gitu ya. Itu berarti kan kayak gini tuh Ustaz, kita mendominasi keburukan dengan kebaikan. Iya, sorry. Contoh Facebook ya. Facebook itu kan netral. Iya. Yang bikin orang non muslim lah gitu, orang luar lah. Orang Yahudi kan. Namanya enggak apa-apa. Orang Yahudi gitu kan. Tetapi walaupun itu produk Yahudi, boleh enggak kita pakai? Boleh. Itu muamalah dunia. Boleh. Hukumnya mubah, boleh. Lah, ketika dalam suatu aplikasi tadi, contoh Facebook tadi, isinya mudorot, orang-orang yang baik masuk ke situ melu-melu sing mudorot sing enggak baik, ya sudah, isi daripada Facebook tadi ya mudorot, atau isi dari contoh Instagram ya sing mudorot, contoh joget-jogetan, kemayu-kemayu, kan perempuan sekarang kemayu, pamer kecantikan, kemayu-kemayu, melet-melet gitu kan. Pelet-pelet. Masya Allah, ini kan keburukan. Isinya kan keburukan. Lah, padahal sifatnya tadi netral. Nek kita melu-melun seperti itu, ya wis, isinya keburukan. Tapi nek sing keburukan tadi dirubah dengan kita yang baik. Ini menjadi motivasi nih. Yuk, gunakan yuk media sosial kita jadi senjata untuk menebar kebaikan. Iya, sehingga kebaikan yang dimulai dari diri kita ajak teman kita sedikit demi sedikit, lama-lama akan banyak. Maka yang mudarat, yang batil nanti akan tersingkirkan dengan sendirinya. Tetapi perlu proses yang panjang. Kayak misalkan gini Mas Akram, kalau biasanya loh pada umumnya itu nyetori WA pas udan itu biasanya itu apa? Wah udan, pemanik. Jadi ada sambat lah, ada ngeluh. Tapi coba kalau kita setorikan doa hujan, pasti kan akan berbeda. Nah, berbeda. Nah itulah itu. Nanti PR kita bersama. Misalkan pagi, kan, sore itu kan ada doanya, bukan sekedar wah senjaku gitu. Itu kayak gini berarti Ustaz. Kalau
kita harus menggunakan sarana untuk terus berdakwah. Sama halnya kan dengan podcast kita ini kan, yang sekarang kita sudah punya di bawah naungan PH. Ini nih kaos kita, Pemuda Hijrah Production. Nanti silahkan di follow di Instagram di Langkah Pemuda Hijrah Production. Jadi kita bergerak di bidang dakwah, media sosial gitu, Ustaz. Sebenarnya masih banyak Ustaz yang pengen kita bahas, dan sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya tanyakan, pengen Mas Agung tanyakan mungkin, dan mungkin teman-teman kalau pengen bertanya silahkan bisa kirim ke email kita langkahpemudahhijrah@gmail.com atau mungkin di kolom komentar YouTube kita di podcast Ngopi. Nanti silahkan bertanya di situ, nanti insya Allah akan kami sampaikan kepada Ustadz yang membersamai kami di sini. Siap. Itu Ustadz nggak kerasa udah 60 menit kita ngobrol 1 jam ya. 1 jam. Banyak hal yang kita bisa dapatkan, setidaknya tercerahkan lah ya, tercerahkan dengan apa yang Ustadz sampaikan, yang kita sharingkan gitu Ustadz. Semoga kedepannya kita terus bisa bersinergi Ustadz, supaya kita sebagai pemuda ini tetap bisa menegakkan Al-Quran dan Sunnah di bumi Allah ini. Amin. Terima kasih Ustadz. Tetap semangat, tetap berjuang terus. Insyaallah, siap ya. Ustadz, itu teman-teman obrolan kita pada podcast kali ini. Dan ingat, kita sebagai pemuda harus tetap berjuang di era yang serba mudah ini. Jangan sampai kita meruntuhkan apa yang menjadi perjuangan generasi-generasi awal, para ulama, para salafus soleh, para sahabat, dan perjuangan Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah. Terima kasih, saya Muhammad Akram dan rekan saya Agung Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.